Halo Scorer, kita jumpa lagi dalam Score Show bersama aku, April. Nah, kita kan masih dalam situasi work from home nih, tapi itu nggak akan membuat kita berhenti ngobrolin soal sepak bola. Tapi tentu saja kita ngobrol dengan jarak jauh, karena harus ada physical distancing. Oke, tapi itu juga pastinya nggak akan mengurangi keseruan kita ngobrol dong. Dan hari ini, aku ditemani nama yang ganteng-ganteng sama Kang Jalu, Mas Hedi, dan Oki. Hai, Halo, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah. Oke, sehat-sehat kan ya semua ya. Dan aku juga berharap semua scorer sehat dan harus selalu rajin cuci tangan ya. Nah, kita langsung Ya, buka ya, aja ya. nih bahasan kita hari ini. Kenapa kita semuanya membuat score show ini dengan jarak jauh pastinya karena kita tahu ada saat ini ada pandemi virus corona atau COVID-19 dan itu melumpuhkan hampir semua kegiatan di seluruh dunia termasuk sepak bola. Nah, kalau kita mau mikir nih lagi sampai kapan sih sepak bola itu akan diberhentiin liganya, kita juga nggak akan tahu sih jawabannya karena memang kita sangat berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya. Tapi memang juga ada gosipnya sebelum bulan Juli kalau kita bisa memulai lagi liganya. Nah, tapi kita kan nggak tahu ya kemungkinan seperti apa yang terjadi. Nah, karena itu ada pakar-pakar yang super-super ganteng ini yang akan membahas soal bagaimana sih kelanjutan liga-liga di Eropa itu kalau sebenarnya sampai Juli itu belum selesai, lalu bagaimana dengan Premier League, bagaimana juga nasib Liverpool yang sudah lama nggak juara ya. Terus gimana menurut kalian? Teman-teman nih, dari Kang Jalu, Mas Hedi, dan Oki. Nah, apakah musim ini nanti akan dianggap tidak ada, atau bagaimana berhenti tanpa juara, atau bagaimana proses degradasi, dan lain-lain? Gimana nih? Duluan Oki deh. Ya, mungkin kalau tanpa juara kayaknya itu opsi terakhir ya. Opsi terakhir karena udah sayang banget kan, udah lebih dari Jangan setengah langsung pakai sayang, Ki. Biasa aja kali. karena udah setengah musim udah berjalan. Jadi apalagi kalau di Inggris kan Liverpoolnya kesian banget udah tinggal 2 kali menang lagi. Bahkan kalau 2 kali Manchester City kalah juga Liverpool udah kasih juara itu tadi. Itu cukup disayangkan karena memang liga-liga udah berjalan yang membuat kayaknya kalau untuk opsi dibatalkan semua itu opsi terakhir, sementara mungkin yang paling mungkin terjadi saat nanti adalah mungkin ada turnamen mini mungkin di setiap liga atau khusus di Inggris mungkin ya mungkin tim-tim selain Liverpool sudah mengakui bahwa ya kasih gelar itu aja pada Liverpool kalau memang liga harus berhenti. Sementara di liga lain itu emang sedikit agak sulit karena memang jarak-jaraknya yang tipis-tipis di Italia ada Juventus, Inter Milan, Lazio masih bersaing, Atalanta juga masih bisa. Apalagi di Jerman yang selisih poinnya tuh sedikit-sedikit sampai peringkat 10 mungkin. Lalu di Spanyol juga Barcelona dan Real Madrid yang saat ini cuma beda 1 poin kalau nggak salah. Uh, jadi sebenarnya liga ini tinggal masih menunggu bagaimana pandemi virus corona ini situasinya yang terakhir di Eropa ini berkembang ya. Kalau misalkan dalam data terakhir kan Italia saja udah per 2 hari ini nggak ada kasus. Jadi mungkin puncaknya udah terjadi minggu lalu, dan kalau dengan masa karantina 14 hari ya mungkin bulan depan udah bisa berjalan di Italia. Sementara di Inggris Amin. masalahnya tuh di Eropa ini semua liga papan atas 5 liga terbesar Eropa itu yang justru kasus positifnya yang paling besar. Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, dan Belanda ya kalau nggak salah. Apa? Satu lagi apa sih? Inggris, Italia, Prancis, Belanda Oh, terakhir kalau nggak salah Spanyol. kelima. Iya, lima. Iya, Spanyol yang kedua setelah Italia. Jadi memang riskan sih kalau untuk berlanjut sementara virus-virus yang uh, masih bertebaran di negara sana masih ada. Ya, betul sekali, Oki. Dan memang ini ya, kita juga berharap bahwa pandemi ini segera berlalu ya. Dan Iya, bagaimana amin. menurut Mas Hedi soal liga-liga di Eropa ini yang terhenti, lalu bagaimana mungkin ada opsi ketika kita menunggu setelah Juli nanti, apakah akan diberikan juara juga? Tadi juga sempat Oki sebut soal turnamen mini ya. Mungkin gimana kalau menurut Mas Hedi? Ya, kalau sepak bola ini kan beda sama misalnya olahraga lain, nggak ada efek dominonya. Nah, sepak bola ini ada promosinya, ada degradasinya, ada yang juara nanti main di regional. Efek dominonya banyak banget gitu, panjang. Belum lagi nanti ada timnas main untuk
Piala Eropa, belum nanti yang di Olimpiade. Jadi kuncinya memang dari konfederasi dulu, dari FIFA yang memutuskan, misalnya dia memutuskan ada perpanjangan bursa transfer. Dia mengantisipasi itu karena klub-klub juga pasti akan kesulitan. Jadi memang keputusannya harus turunan begitu. Liga sih agak sulit ya. Kalau Liga Inggris ini yang paling ngotot ya supaya kompetisinya jalan. Ngotot banget, mereka cari opsi terus. Yang terbaru itu kan opsinya pertandingan digelar tertutup, tapi tertutupnya tuh beda. Jadi semua tim tuh diinapkan di sebuah hotel khusus, dan akses masuk dibatasi hanya untuk orang-orang yang berkepentingan aja dan harus bebas virus gitu, bebas gejala. Terus pertandingannya juga dipampetin ya, dipadatin. Seminggu bisa main tiap hari gitu. Problemnya kalau mau dilanjutin lagi juga ya seperti udah dibilang sama Pedro di Chelsea, terus pelatih Indonesia Farius ini juga udah pernah ngomong ini kan dari Maret sampai sekarang, dari awal Maret gitu ya sampai sekarang, ini sama aja libur kompetisi sih, bukan cuma penangguhan. Buat pemain kan efeknya ke fisiknya gitu. Jadi kayak butuh pertandingan friendly, dan Inggris sudah tahu tuh bahwa nanti akan ada pramusim sebelum dilanjutin lagi 2 atau 3 pertandingan gitu. Jadi modelnya begitu. Oke. Nah, berarti memang ini ya tergantung nanti kesepakatannya apa, karena benar kata Mas Hedin akan ada efek domino dari keputusan yang diambil. Nah, kalau menurut Kang Jalu nih, untuk khususnya buat Liverpool nih Kang dan Premier League, apa karena banyak di internet nih, khususnya di Instagram ya, karena Liverpool nih mau juara, akhirnya jadi COVID lah inilah, jadi banyak seperti itu. Dan sebenarnya kalau dari sisi yang ininya ya, pikirannya logisnya gimana nih menurut Kang Jalu? Apakah Liverpool akan diberikan juara aja atau Premier League akan mengambil keputusan apa sebaiknya? Ya, kalau misal Premier League kan ketika yang di National League di level bawahnya udah diputuskan kan ya, kemungkinan besar tidak ada lanjutan dan promosi degradasi. Tapi tadi dikatakan Hedi juga bahwa untuk di level tertinggi ini efek dominonya panjang. Ya, karena itulah mengapa Premier League masih nunggu sampai tanggal 30 April untuk apakah kompetisi ini dilanjutkan atau tidak. Ya, kalau kita melihat memang Inggris, saya nggak tahu nih Inggris puncaknya virus ini udah terlewati atau belum. Tapi kemungkinan besar di April ini semuanya pasti di Eropa itu udah mulai titik penurunan. Dan bagi Liverpool sendiri sebenarnya kan sudah dikatakan Jurgen Klopp juga, juara ini udah urusan lain lah kalau kondisi seperti ini, karena toh ya memang buat fansnya mereka udah nunggu 30 tahun. Tapi kan untuk walaupun Bill Shankly mengatakan sepak bola itu urusannya lebih dari sekedar hidup dan mati, tapi kalau ini kan lebih ke arah soal kemanusiaan. Ya juara lagi bukan menjadi pilihan yang paling utama sebenarnya bagi para pemain Liverpool dan dalam pikiran utama mereka lah untuk saat ini. Oke, jadi sebenarnya juga akhirnya mereka juga memang sadar bahwa ini tentang kemanusiaan. Dan tadi juga Mas Hedi sempat singgung ya soal apakah liga akan dilanjutkan tanpa penonton, dan kira-kira menurut Oki nih, kira-kira itu efektif nggak sih? Padahal kan juga kita tahu bahwa banyak pemain khususnya di Inggris juga pemain bahkan sampai pelatih dan di Italia juga banyak yang terkena virus ini ya. Menurut Oki sendiri apakah ini efektif? Karena itu juga pasti akan mengaruh ke soal hak siar, dan itu akan berujung soal pendapatan klub, terus gaji pegawai, dan juga kita akan mungkin lanjutkan dengan gaji pegawai yang katanya akan dipotong ya. Bagaimana menurut Oki? Ya, soal pertandingan tanpa penonton itu salah satu opsi ya. Mungkin opsi yang cukup bagus karena memang hak siar ini kan menyumbang hampir, dalam data terakhir dari Deloitte pada musim lalu, hak siar ini menyumbang 44% ya dari total seluruh klub di Eropa kalau digabungin. Jadi bayangin saja hampir setengahnya dari pendapatan klub musim lalu itu dari hak siar. Meskipun ya hak siar terbesar mungkin kita tahu bahwa ada dari di liga-liga kompetisi antar klub Eropa, Liga Champions atau Liga Eropa. Sementara di Inggris untuk liga-liga lokalnya, Inggris memang terkenal memiliki hak siar yang sangat besar dan pembagiannya pun rata kepada seluruh tim. Sementara kalau di Spanyol kan hanya terbagi, kalau nggak salah 50% itu terbagi untuk Barcelona dan Real Madrid, sementara 50% berikutnya untuk 18 tim berikutnya. Jadi
memang di Inggris ini memang hak siar ini penting karena memang harganya kalau misalnya yang megang Sky kalau nggak salah harganya mencapai puluhan triliun kalau tidak salah. Jadi itu membuat liga ini mungkin harus berjalan. Salah satu opsi yang bagus di Inggris adalah tanpa penonton, memang benar. Karena itu akan menyelamatkan hak siar, tapi kerugiannya adalah pemasukan dari segi tiketing ya, dari segi tiket musiman supporter dan ataupun supporter tandang. Tapi ya harus ada yang dikorbankan, karena memang ini nggak mungkin menguntungkan bagi setiap klub ya, pasti harus ada yang dirugikan ya, tinggal pilih aja yang mungkin kerugiannya paling sedikit apa. Dan tapi dari segi sepak bola, kembali lagi kata Kang Jalu, kalau bisa gitu bilang bahwa sepak bola itu antara hidup dan mati, otomatis juga sepak bola itu butuh penonton. Bahkan Pep Guardiola beberapa waktu lalu pernah bilang bahwa sepak bola tanpa penonton itu lebih baik nggak usah dilakukan lah, karena memang nggak ada kesenangan ya, udah kayak sparring tanding ya, udah kayak sparring doang ya, latihan doang gitu. Tapi ya kembali lagi tinggal mau hitung-hitungannya kayak gimana, karena memang kerjasama kontrak dengan Aksiar ini yang harus ditanggung jawab ya, itu tanggung jawab dari Premier League selaku pemilik Liga Inggris dan beberapa penyelenggara di liga-liga Eropa lainnya. Yang ini yang mungkin akan dipikirkan oleh UEFA dan dengan federasi sepak bola Eropa lainnya untuk memikirkan bagaimana Aksiar ini bisa tanggung jawab soal hak siar ini bisa tercapai di setiap liga yang ada. Dan kita tahu bahwa yang liga yang sudah berjalan, Belarusia aja berjalan itu karena alasan satu. Federasi bilang bahwa mereka punya tanggung jawab hak siar terhadap 10 negara Eropa yang memegang hak siar di Liga Belarusia. Jadi ya itu alasan-alasan yang memang penting. Ya sebenarnya kalau untuk tanpa penonton juga itu ya mungkin dilakukan, tapi dengan penonton pun ya dengan penonton dan syarat tertentu pun jauh juga bisa juga dilakukan sih sebenarnya. Kayak gini lah, misalkan kalau di stadion-stadion di luar negeri, sebagian besar lah negara-negara Eropa yang udah maju, stadion itu kan sudah pakai numbering ya, kursi udah numbering ya, kita nggak usah buka semua kursi. Jadi misal setiap 3, jadi kapasitasnya pasti akan terpangkas, tapi tetap dengan penonton, ya itu mungkin bisa menjadi salah satu jalan tengah ketika misal taruhlah Emirates 70 taruh atau apa Old Trafford 80.000, ya berarti yang dibukanya maksimal 30.000 aja ya, tapi dengan kondisi selang-seling karena gini, kalau misalnya liga dimepetkan pun pasti kan orang akan berpikir untuk wah harus kerja lagi nih kalau biasanya kan orang nonton wah seminggu lagi nih gua kerja lagi nih buat ngumpulin duit, tapi kan ini kan bisa sampai bisa tiap hari, bisa 3 atau 2 hari sekali ya, tentu itu kan bisa menjadi untuk bagi pihak klub sih, untuk giliran bagi pemegang tiket musiman sih. Oke, berarti kalau menurut Mas Hedi gimana dengan tadi yang disampaikan dengan Kang Jalu? Iya, tanpa penonton sih udah harus ya. Karena gini, problemnya untuk close door saja, itu pertandingan tanpa penonton aja. Itu ada pertanyaan misalnya satu klub yang pemainnya positif, katakanlah Arsenal, pelatihnya pernah positif. Nah itu dihitung lagi tuh pemainnya, squadnya, karantinanya sudah berapa lama, simptomnya masih ada apa enggak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam rapat-rapat Premier League gitu. Terus kalau kompetisi dilanjutkan, yang kemungkinan adalah awal Mei, kompetisi resmi, sementara pada pertengahan April sampai awal Mei itu dia pakai untuk partai pemanasan, pre-season continue-nya. Nah, mereka alasannya bukan lagi cuma ini pakai penonton atau enggak, alasannya jadi kompetisi ini dilanjutkan hanya demi menghormati integritas kompetisi. Jadi itu alasannya dari Premier League. Sebelum alasan yang lainnya ya sangat teknis, kontrak-kontrak kerjasama itu yang mereka kayaknya sih nggak mau bayar penalti ya, gitu, kayak hak siar gitu, karena gede banget itu. Hak siar aja itu kan efek domino. Jadi kalau bolanya nggak tanding, pemegang pelanggan yang udah bayar itu pasti minta duitnya. Nah, Sky sama BT Sport akan ngembalin uang ke pelanggan, sementara Sky dan BT akan minta ke Premier League untuk balikin uang mereka lagi. Jadi emang domino semua gitu. Jadi saling terpengaruh.
Oke, Mas Edi juga singgung domino lagi ya. Jadi Ya. ini juga gimana sih sebenarnya kalau biar kita semua tahu pengeluaran klub itu sebagai paling besar apa sih Mas? Dan maksudnya tadi Mas Edi kan itu efek dominonya, Sky minta ke klub, lalu klub akhirnya melakukan pemotongan gaji ya. Dan sementara banyak pemain juga tidak terima ya kalau seandainya hal itu. Karena kan seperti yang kita tahu tidak semua, memang pemain bola itu rata-rata bergaji besar, tapi tidak Ya. semua yang bergaji besar. Dan Hmm. pasti itu akan, kalau tidak salah ya, pemainnya minta akan dipotong 40-70% ya Mas ya. Ya, Jadi kira-kira ya. gimana nih? Itu terus merembetnya kemana? Apakah kalau seandainya ini efeknya berlanjut terus, apakah ada kemungkinan klub-klub itu bisa dinyatakan bangkrut? Ya 4 klub Italia aja udah nggak gajian dari Februari ya kan. 4 klub Serie A Liga Italia udah nggak gajian. Gini, kerugian klub pasti dari namanya klub sepak bola ya. Ya panggung mereka adalah pertandingan sepak bola. Kalau nggak ada pertandingan ya mereka nggak ada pemasukan. Kita misalnya ambil Barcelona yang mau motong 70% gaji, bukan cuma pemain tapi karyawan, 1.500 karyawan dia punya ya. Mereka nggak tanding dari 14 Maret sampai nanti 14 April. Itu 4 pertandingan kandang. Itu tiketnya aja, pemasukan dari tiketnya aja 7,1 juta euro. Terus merchandise-nya 6,9 juta euro. Match day, khusus match day-nya itu mereka bisa punya pendapatan yang hilang tuh 5,2 juta euro. Museumnya tuh 5 juta euro. Tiket musimannya 4 juta euro. Terus yang pendapatan dari tribun VIP 2,2 juta euro. Jadi total mereka dalam 4 pertandingan itu mereka hilang 30,4 juta euro. Gitu. Jadi nggak mungkin sih. Nggak mungkin kalau klub nggak terganggu ya. Makanya itu pemotongan gaji itu udah sangat ini ya. Karena memang ini kan urusan ekonomi gitu ya. Semuanya berhenti, bukan cuma sepak bola, karena semuanya juga berhenti. Akhirnya ya pengaruh ekonominya juga ke klub sepak bola gitu. Benar ya. Gitu. Berarti memang karena memang Ya. ini semua global ya. Jadi memang sampai lini bisnis yang besar sampai yang kecil sekalipun Ya, pasti akan terkena ya. jadi itu bedanya iya pasti gitu. Apalagi klub-klub yang kecil yang mengandalkan tiket stadion gitu. Kalau Barcelona juga pemasukan terbesarnya 40% dari hak siar. Kalau mereka nggak tanding juga amblas mereka. Gitu. Oke, benar. Tadi kan juga Mas Edi dan Oki juga singgung soal bagaimana pendapatan klub dan lain-lain. Nah, kalau Kang Jalu nih kan nanti sebentar lagi kita masuk musim panas ya, dan biasanya di musim panas itu ada transfer ya Kang ya. Nah gimana nih Kang? Sementara klub sendiri uangnya juga pasti terbatas ya karena pemasukannya berkurang, lalu juga dia harus membayar pegawai. Tadi juga Mas Edi sempat sebut, selain pemain juga Barcelona punya karyawan yang harus dia gaji. Nah, sementara kan kita tahu dalam bursa musim panas biasanya itu nilai-nilai transfer besar itu akan kira-kira gimana nih dalam transfer musim panas menurut prediksi Kang Jalu, dan kira-kira bagaimana model transfer yang sebaiknya dilakukan oleh liga-liga Eropa? Ya, kalau masalah transfer sih, ya ini kita tidak bahas kapan dimulai dan kapan berakhirnya ya. Tapi kalau masalah transfer ini lebih ke arah proyeksi klub terhadap untuk masa depan. Proyeksi klub ini bukan hanya untuk terhadap susunan pemain, tapi terhadap proyeksi klub terhadap pemasukan yang akan didapat dengan misalnya mendatangkan pemain tertentu. Paling gampang yang dibuat adalah contoh Real Madrid atau Barcelona lah. Real Madrid contohnya. Mereka mendatangkan seorang pemain bukan hanya untuk menambah kekuatan tim, tapi ada berapa proyeksi pendapatan hak citra yang didapatkan dari pemain tersebut. Nah, menurut gue sih untuk bursa transfer musim panas tetap saja akan ada harga yang menjulang. Tapi kembali untuk memecahkan rekor transfer seperti harganya Neymar atau pemain muda seperti Joao Felix itu tidak akan besar. Tapi untuk nilai transfer yang di atas antara 80 sampai 150 juta euro menurut saya pasti akan tetap terjadi sih Prel, karena itu kembali ini ke masalah proyeksi bukan ke masalah pendapatan yang sudah lalu. Oke, berarti kalau menurut Oki gimana nih? Karena kan memang seperti kita tahu beberapa bursa transfer pun dan beberapa klub juga sudah kayak mulai melirik-lirik pemain-pemain ya yang mereka taksir ya. Tapi seperti yang kita tahu memang kondisi seperti saat ini mereka juga tidak mungkin, istilahnya mereka harus memikirkan first things first dulu ya. Gimana menurut Oki? Iya. Ya, karena memang kalau pembelian pemain memang kan pikiran jangka panjang ya, bukan pikiran saat ini. Jadi
bagaimana klub itu membutuhkan pemain untuk jangka panjang yang terutama. Jadi itulah yang membuat ya memang permasalahan di bursa transfer ini adalah bila masalah liga ini terus berjalan sampai 30 Juni kan, yang batas yang ditentukan oleh UEFA adalah 30 Juni. Kalau lebih dari 30 Juni memang banyak faktor yang membuat masalah transfer pemain ini jadi rumit ya, karena memang rata-rata kontrak pemain itu tanda tangannya itu paling semuanya dari sampai 30 Juni, entah itu pemain yang pinjaman atau pemain yang bursa kontraknya habis pada 30 Juni nanti. Sementara kebanyakan memang masih yang kontraknya jangka panjang rata-rata. Cuman terteranya di mana-mana hampir semuanya di Eropa itu 30 Juni. Dan itulah yang membuatkan lucu, misalkan liga-liga di Eropa masih jalan lebih dari 30 Juni, sementara pemain-pemain yang dipinjamkan kayak Alexis Sanchez lah atau Chris Smalling tiba-tiba pas Liga Italia lagi jalan di kontrak itu kan dia sampai 30 Juni di Inter Milan atau di AS Roma. Dia harus kembali ke MU. Sementara di MU dia otomatis tidak bisa bermain karena sistem pendaftaran pemain itu terjadi saat musim panas dan musim dingin, dan itu udah telat kan. Jadi ini hal yang ribet, dan itu pun nggak tertera dalam peraturan UEFA bagaimana kontrak pemain ini kalau misalkan kejadian force major kayak gini terjadi. Jadi saya kira bahwa itulah kenapa UEFA itu menjelaskan bahwa 30 Juni itu adalah batas terakhir diupayakan liga-liga itu berakhir. Kalau memang tidak berakhir di situ, saya kira bahwa UEFA akan menentukan pilihannya untuk menyetop ataupun menentukan juara liga-liga. Saya pikir itu. Oke, tadi kan juga sempat kamu singgung ya soal pemain ketika hitungannya kelar dipinjamin terus dia harus balik lagi, sementara belum ada seperti itu. Kira-kira berarti akan ada, kita bisa sebut semacam riwah lah ya nanti setelah liga akan kembali berjalan lagi setelah proses penentuan, dan itu pasti akan ada mungkin, apakah itu akan sampai kita masuk ke ranah hukum menurut Oki dan Kang Jalu dan Mas Hedi gimana? Iya, kalau gue sih ya ini pasti akan menjadi sebuah pembahasan baru dalam dunia olahraga manapun ya. Force major seperti ini kan memang kejadiannya ya nggak tiap tahun, nggak setiap satu dekade sekali, mungkin bisa satu generasi sekali, tapi ya ini tetap harus menjadi bahan pikiran, bahan renungan semua federasi ya. Kalau misalnya kayak balap, MotoGP sama segala macam kan itu akan lebih mudah dalam perhitungan nilai dalam penentuan juara ketika terjadi force major. Tapi untuk olahraga kompetisi yang jangka panjang seperti sepak bola ini atau basket NBA, ya ini kondisi force major seperti ini memang harus menjadi pertimbangan baru ketika memang terjadi lagi di kedepan hari. Oke, jadi ini ya menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih Kang Jalu, terima kasih Mas Hedi, dan terima kasih Oki dan Scorer. Seperti yang kita tahu bahwa liga-liga Eropa memang masih akan dipikirkan bagaimana lagi kelanjutannya. Kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar liga-liga kita bisa, liga-liga kesayangan kita pasti bisa kita tonton lagi, dan klub-klub juga bisa kembali memiliki pendapatan sehingga pemain sejahtera, para karyawan sejahtera, dan banyak hal-hal yang bisa terjadi yang kita bisa belajar dari, seperti tadi Kang Jalu sampaikan, ini juga memang sesuatu yang tidak terjadi sering-sering, dan kita berharap tentu saja tidak sering-sering ya. Dan sekali lagi, Scorer, jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Oke, kita bertemu lagi di Score Show berikutnya. Terima kasih Kang Jalu, Mas Hedi, Oki. Ya, terima kasih.